Yang selalu jadi pertanyaan sahabat-sahabat adalah, bisa nggak kita tawaf sunnah itu dari lantai 2? Ini lantai 2 kan? Iya. Bidayah tawaf, tawaf beginning. Selengkapnya kita selawatan dulu yuk. Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat, siang ini jam 11.50 sebelum azan zuhur, saya berada di dalam Masjidil Haram, dan saya ditemani saudara saya Raden Sasak. Sahabat bisa subscribe channel beliau, tolong di subscribe biar semakin semangat beliau buat videonya, karena akan banyak info-info keren yang akan beliau sajikan insyaallah. Ya kan? Nah, di sini sahabat, mumpung lagi menunggu waktu sholat, saya mau bercerita sedikit mengenai perjalanan jamaah umroh yang saya bawa minggu ini. Dan sekarang ini karena jamaah ini lagi menikmati ibadahnya di Masjidil Haram, jadi saya bisa santai juga sambil kita bisa ibadah. Nah, saya mulai dari jamaah ini datang ke sini itu tanggal 15 Desember. Sebelumnya ternyata jamaah ini sahabat itu ada dari berbagai macam daerah. Bahkan ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Surabaya dan lain sebagainya, yang dimana startnya itu mulai dari Jakarta. Nah, saya tanyakan ke jamaah-jamaah mengenai prosesnya di Jakarta. Ternyata yang dari luar Jakarta itu ada yang berangkat tanggal 13. Jadi dari Kalimantan berangkat tanggal 13, kemudian dari Surabaya ada yang menggunakan travel berangkat di sebelum-sebelumnya. Karena apa? Karena pagi tanggal 14 itu dikarantina terlebih dahulu di Jakarta. Bahasanya karantina sahabat, sebenarnya itu adalah proses menunggu hasil swab yang dilaksanakan pada pagi harinya. Ya, kurang lebih setelah 12 jam. Kemudian jamaah ini setelah hasilnya keluar berangkat dari Jakarta menuju ke Jeddah. Nah, proses bagasi yang akan sahabat tanyakan, kita mulai dari bagasinya. Kalau dari Jakarta, bagasinya itu diurus atau dihandle oleh perwakilan dari travel tersebut. Tapi sahabat, saat sahabat landing di Jeddah ya, menuju ke base, itu sahabat-sahabat sendiri yang akan membawa tas tentengan sahabat, koper bagasi sahabat, dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat dari jamaah-jamaah yang datang kemarin. Kenapa? Karena untuk di airport Jeddah itu belum difungsikan ya kotor-kotornya, ya umal-umalnya yang membawa barang dan lain sebagainya. Kenapa? Untuk supaya tetap menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian sampai di Jeddah, proses ketika imigrasi keluar dari bandara dan lain sebagainya itu semua berjalan dengan lancar. Setelah itu sahabat, dari Jeddah menuju ke Madinah. Saat di Jeddah itu semua elemen itu menyambut sahabat, mulai dari Wazaratus Shihah, mulai dari petugas Kementerian Kesehatan, kemudian Wazaratul Hajj wal Umrah, petugas Kementerian Haji dan Umrah, kemudian muassasah yang bertanggung jawab atas visa yang sahabat gunakan, kemudian dari tim travel, itu semuanya ada. Jadi ada banyak sekarang yang akan menyambut sahabat. Nah, setelah semuanya beres, koper sudah masuk ke bis sahabat, sahabat sudah naik di atas bis masing-masing, dimana
sesuai dengan protokol kesehatan, satu tempat duduk 1 kosong, satu tempat duduk 1 kosong, dan lain sebagainya. Perjalanlah dari sahabat melanjutkan perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah. Oke sahabat, jadi kebetulan kemarin saya jemput jamaah itu tanggal 15 itu hari Selasa. Kemudian sampainya sahabat di sana malam Rabu. Ya, hari Rabu, hari Kamis. Nah, hari Kamisnya ini kemudian di swab. Hari Kamis sore. Nah, setelah sahabat di swab nih, ya, selama masa karantina itu sahabat nggak boleh keluar kamar. Sahabat harus tetap di dalam kamar. Kemudian sahabat harus tetap menggunakan masker di sana dan lain sebagainya. Nah, setelah di karantina, di swab pada hari Kamis, 2 hari setelah karantina, hasilnya keluar itu sore Jumat. Yang alhamdulillahnya sahabat, kemarin jamaah ini hasilnya itu keluar sebelum hari Jumat. Jadinya sahabat-sahabat itu, ya, jamaah-jamaah itu bisa langsung sholat Jumat. Setelah itu sahabat, hari Jumat, hari Sabtunya ada jadwal untuk kita masuk ke Raudhah. Yang perlu sahabat ingat adalah saat sahabat berangkat umroh ini, sahabat diperbolehkan untuk sholat 1 kali di Raudhah, salam 1 kali, nah, lewat depan. Kemudian sahabat juga bisa, sahabat perempuan tidak bisa ke depan, hanya sholat 1 kali di Raudhah dengan nyaman sekali. Nah, setelah itu sahabat semua Sabtu udah beres, Ahadnya langsung menuju ke kota Mekah. Jadi biasanya sahabat rutinitas perjalanan atau pastinya perjalanan sahabat akan 5 hari di Madinah. Normalnya nih 5 hari di Madinah, 2 hari kemudian hasil swab, 2 hari lagi untuk ibadahnya, kemudian langsung ke Mekah. Setelah itu sampai Mekah disambut juga dengan sambutan yang luar biasa dari pihak hotel, muassasah, Wazaratul Hajj, Wazarus Seha, dan semua. Setelah itu masuk hotel, dibagikan kunci kamar, siap-siap untuk umroh. Umroh hanya 1 kali untuk sahabat-sahabat yang datang umroh sekarang. Jadi tidak ada agenda umroh kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain sahabat, saya anggap sih perjalanan ini udah sangat-sangat sukses. Sangat-sangat sukses sahabat. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah setelah umroh yang tadi malam. Dan ini adalah hari pertama setelah umroh. Jamaah-jamaah sudah mulai bisa sholat dari tadi subuh, kemudian ini waktu zuhur. Dan jamaah itu ibadahnya dengan sangat nyaman. Surat izin masuk atau barcode masuk di setiap sholatnya di sini, kalau di Masjidil Haram itu sudah disiapkan oleh muassasahnya. Untuk di Masjid Nabawi, saat sahabat keluar masuk Masjid Nabawi itu tidak menggunakan barcode. Beda dengan di Masjidil Haram sini. Jadi itu saya kurang lebih sahabat, kalau sahabat-sahabat akan umroh hari ini, besok, lusa, minggu ini, minggu depan, kurang lebih seperti ini perjalanannya. Dan kita bisa tawaf sunnah nggak? Nah, kita kembali lagi ke tema awal kita tadi. Di belakang ini sahabat ada tulisan Bidayah Tawaf atau Tawaf Beginning. Sebentar, Bidayah Tawaf. Ini dia suasana yang biasanya sahabat-sahabat akan tawaf di sini. Sebentar sahabat, bisa lihat dulu indahnya, masya Allah ya. Coba kita gini. Oh, masya Allah, tabarakallah, indahnya sahabat, masya Allah. Nah, ini jangan lupa subscribe sekali lagi channel beliau, Raden Sasak. Nah sahabat tidak bisa tawaf di sini untuk tawaf sunnahnya. Jadi murni tempat ini sahabat difungsikan untuk sholat 5 waktu. Jadi sahabat-sahabat yang datang umroh di musim-musim ini hanya bisa tawaf itu 1 kali saja. Tidak bisa tawaf sunnah, dan lain sebagainya. Nah, kalau sahabat bisa melihat ke belakang, yang di belakang ini adalah tempat sholatnya untuk ibu-ibu. Jadi patokannya apa? Patokannya ini nih, tempat-tempat Al-Quran yang berwarna kuning ini. Di depan ini untuk bapak-bapak, dan di belakang ini untuk ibu-ibu. Masya Allah, tabarakallah. Ada banyak sekali itu jamaah-jamaah kita, jamaah-jamaah yang dari Indonesia, yang minggu-minggu ini berangkat itu sudah i'tikaf di belakang. Oke, jadi kurang lebih itu info hari ini. Jangan lupa di share kalau sekiranya ini bermanfaat sahabat. Dan saya
minta tolong banget sih untuk sahabat-sahabat supaya saudara saya ini semangat di YouTube. Sahabat harus subscribe, oke? Terima kasih sebelumnya. Jazakumullah khair Ustaz Jo. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.